Ya, pemirsa, siapa kemudian calon pemilih Basuki Cahayapurnama dan juga Yusril Iza Mahendra? Mari kita simak dari hasil survei Carta Politika berikut ini. Enam hari setelah Carta Politika merampungkan surveinya, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura secara resmi mengumumkan dukungannya untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saya tidak peduli apakah dengan lewat independen, apa lewat jalur partai, apa pendukung, apa pengusung, itu kan hanya istilah aja. Hanura menjadi partai kedua setelah Partai Nasdem yang berdiri di belakang Ahok. Lalu, apakah sokongan elit dua partai sama dengan massa di akar rumput? Ternyata iya. Menurut survei Carta Politika, 73,7% massa Nasdem memilih Ahok dan 50% massa Hanura mendukung Ahok. Mayoritas massa PDI Perjuangan, 67,5% juga kesengsem Ahok. Demikian pula dengan 51,9% massa Gerindra. Dukungan dari massa Demokrat, Golkar, PKB, dan P3 terhadap Ahok antara 42 hingga 45%. Lalu bagaimana dengan Yusril Iza Mahendra? Siapakah pemilihnya? Massa tradisional Yusril dari Partai Bulan Bintang seluruhnya mendukung ketua umum mereka. Dukungan juga mengalir dari massa PAN, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan P3. Namun dukungan untuk Yusril tidak segendut dukungan untuk Ahok, antara 10 hingga 33%. Massa Partai Islam semacam PKS tidak berada di belakang Yusril. Angka dukungan dari massa PKS untuk Yusril 0%. Partai politik bagaimanapun merupakan mesin politik yang bisa menggerakkan massa di bawah. Namun dalam pemilihan langsung, sosok dan rekam jejak dari kontestan kerap menjadi referensi utama rakyat untuk menjatuhkan pilihan. Ya, kalau kita lihat ini sebaran dukungannya di pendukung partai cukup banyak. Ya. Dapatnya dari mana tuh? Jadi kita tanyakan kepada responden pertama, apabila pemilu legislatif diadakan hari ini, mana partai yang Anda pilih. Dari situ kita kemudian bisa mendapatkan preferensi dia adalah konstituen partai apa saat ini. Yang kedua kita kemudian tanyakan juga kan secara elektabilitas, apabila pilkada diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih. Kemudian kita cross tabulasi data antara pilihan partai dengan pilihan dari calon gubernur. Yang kita temukan ya sepertinya sebetulnya tidak merupakan satu hal yang baru ya, bahwa Party ID saat ini sangat kecil, hanya berkisar di angka 20-an. Tingkat kepatuhan konstituen terhadap partai rendah, apalagi dalam pilkada misalnya. Jadi yang kita temukan adalah bahwa hampir semua partai kecuali PAN, PKS dengan PBB itu menyatakan memilih Ahok secara mayoritas. Itu kan linier dengan data Ahok memang memimpin. Nah, ini jadi tamparan menurut saya buat partai-partai tertentu, contoh Gerindra yang dari awal karena alasan historis menyatakan dirinya tidak akan memilih Ahok. Apapun hasil survei dan apapun alasannya. Tetapi kemudian kan yang menarik adalah wacana ketika ditabrakan fungsi partai sebagai penyerap aspirasi konstituennya, ternyata 51,9% menyatakan mendukung Ahok. Hanya sekitar 13% menyatakan mendukung Sandiaga Uno misalnya. Nah, bagaimana partai menempatkan diri dalam situasi dilematis seperti ini? Contoh juga PDIP yang belum memutuskan. 67,5% dari pemilih yang menyatakan memilih PDIP dalam responden ini itu kemudian menyatakan memilih Ahok. Dan hanya sekitar berapa belas persen yang Pak menyatakan Yusril memilih Ibu Risma. Yusril juga 3,9%. Nah, ini yang menarik menurut saya, bisa menjadi wacana baru dalam isu yang dilempar mengenai deparpolisasi. Apa fungsi parpol dalam melakukan proses rekrutmen dalam pilkada? Apakah terlebih dahulu dia mendahulukan mendengarkan aspirasi konstituen atau mendahulukan kadernya, terlepas disukai atau tidak oleh konstituen? Itu yang menarik menurut saya. Calon independen mengikut partai atau Ahok mengikut partai atau partai mengikut Ahok? Iya, kan sudah umum diketahui bahwa orang milih figur kan. Kan itu kan sudah terjadi sejak lama. Cuman kalau Ahok ini, kalau lihat hasil survei ini memang agak luar biasa. Apalagi ini menggambarkan bagaimana partai itu menjadi tidak penting betul. Kalau Ahok mengatakan hubungan dengan Ibu Mega itu di atas partai. Kita pun berpikir mudah-mudahan ini juga jadi aspirasi untuk PDIP misalnya. Oh, sudah jelas hasil survei mengatakan begini, mari kita pilih, kita dukung Ahok.
walaupun bukan sebagai pengusung. Tetapi kan memang cerita tentang 28 kursi pemimpin tidak sebagai seperti- pengusung. Seperti Wow. kata Mas Kris tadi, mungkin karena kerja kan. Oke. Mungkin karena kerja dan tidak ini kerja, tapi Ahok ini kerja ngomong. Enggak, Kalau kerja Jokowi kan ngomong-ngomong kerja. pecat ya. Iya, 28 kursi itu PDI Perjuangan. Iya, Tidak. tapi saya begini, saya belum yakin tidak bahwa mengusung itu agak PDIP berat. juga tidak akan membangun hubungan dengan Pak Mas Ahok ini. Saya masih ragu-ragu. Saya kira PDIP tidak sebodoh itu. Ya kan? Sebab nanti kalau misalnya partai-partai mulai, misalnya dimulai dari partai-partai tadi kita tahu Nasdem, Hanura, mungkin Nasdem, PAN, Hanura, lalu iya. kemudian Demokrat, Golkar, ini bagaimana? Ini betul-betul kalau tidak ada perhitungan yang matang, kemudian di mana PDI-nya ini? Ya, padahal sangat dekat dengan Ibu Megawati. Yang Mas Ahok mengatakan, saya bukan orangnya PDI, saya orangnya Megawati, kan begitu. Tapi yang lebih umum lagi menurut saya penting begini Mas, ini ada pelajaran sangat penting bagi partai politik. Partai politik harus berkaca. Dengan adanya fenomena seperti orang seperti misalnya dulu Jokowi, sekarang Mas Ahok, lebih dulu lagi namanya SBY. Itu yang namanya partai itu kan gandul tokoh tuh seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu menurut saya sebaiknya partai-partai ini tidak usah memunculkan isu-isu yang menyesatkan seperti diparpolisasi, tapi refleksi saja. Karena partai itu isinya manusia-manusia hebat sebetulnya. Oleh karena itu kalau refleksi bisa. Yang tidak bisa refleksi itu cuma primata. Primata itu sama seperti manusia, cuma nggak bisa refleksi. Kayak begitu. Nah, jadi menurut saya, kalau saya mau pakai bahasa yang provokatif, partai ini sekarang refleksi maksudnya bukan mijit refleksi. Bukan kan? mijit refleksi, Iya, tapi bukan refleksi. refleksi itu bermenung, Kaca. bukan dipijit-pijit begitu. Ini ada satu istilah yang baik untuk mendukung partai ini, pilihan partai sekarang ini. Mungkin mantra magisnya sekarang ini untuk partai, reformasi atau mati. Apa? Reformasi atau mati sekarang ini. Reformasi atau mati begitu Mas BHM. Ya memang saya lihat ini kan antara ini gara-gara beliau juga nih. Dulu terjadi depolitisasi kan di deparpolisasi di zaman Orde Baru, masa mengambang. Ya. Sehingga memang di era Indonesia itu ada proses di mana selama Orde Baru itu masyarakat memang di deparpolisasi. Jadi kalau ada keluhan deparpolisasi itu terjadi dilakukan oleh Pak Ali Murtopo dulu di bawah Pak Harto. Di perintah Pak Harto almarhum. Di perintah Pak Harto berjalan gitu ya. Nah, sekarang kita memanen hasil itu. Nggak ada partai yang partai beneran gitu loh. Barangkali belum ada yang beneran lah gitu. Mungkin yang mendekat-dekat sudah ada. Sehingga ya itu tadi kita lihat ke tokoh. Malah partai itu ikut tokoh kan. SBY, Partai Demokrat tanpa Partai SBY ikut itu tokoh. seperti apa? Iya. Partai bahkan PDIP tanpa Ibu Mega itu Anda mau seperti katakan apa? nyaris tidak ada partai yang bisa menelurkan tokoh kuat untuk Ya, sebetulnya udah ada beberapa partai yang Maju. mulai tidak terang tokoh Golkar antara lain dan juga mungkin PKS gitu. PKS. Tetapi masih tergantung pada sistem keuangannya. Jadi siapa yang bisa membayari itu akhirnya akan mendapat posisi yang Benar, baik. benar, Gitu. iya. Nah, jadi ideologi hilang, penggantinya itu atau tokoh atau pemilik uang. Nah, ini dua-duanya nggak sehat menurut saya ya. Jadi harus kembali. Nah, kalau kita berkaca pada India yang demokrasinya lebih lama dari kita, ini baru ada fenomena menarik. Di New Delhi itu partai baru namanya Partai Orang Biasa yang semangatnya cuma anti korupsi. Itu dari 70 kursi di New Delhi kemarin dia rebut 67. Jadi partai-partai lama tuh hilang praktis. Ya. Karena anti korupsi itu anti korupsi karena partai-partai itu sudah konotasi koruptor sekarang. Semua Tapi kalau kita lihat ya Mas, menurut saya mungkin rakyat itu sudah makin cerdas kan. Dan kalau kita lihat gejalanya, entah di Surabaya, entah di Banyuwangi, di Jakarta, ini cerita rakyat jalan sendiri dan bisa menentukan siapa pemimpin terbaik yang mereka miliki. Bagi saya ini sebuah kemajuan yang mungkin tidak terbayangkan 10 tahun lalu. tidak hanya terjadi di Jakarta. Tidak akan hanya terjadi di Jakarta. Iya. Kasus Ahok kalau nanti terpilih, ini betul-betul sebuah panggung besar yang akan viral untuk di daerah-daerah lain. Dan itu tanda bahwa ada juga buah dari reformasi kemarin itu. Jadi orang akan katakan, oke lah partai jalan silakan aja, tapi kami mau pakai yang begini modelnya. Apalagi selama begitu. Sebetulnya begini, ini sama-sama menunjukkan bahwa partai memang masih terjebak dalam demokrasi kultus ya. Di satu sisi kita mengenal tadi saya istilahkan itu bagaimana partai menjelma menjadi fans club saja. Iya. Oh iya, Saya tidak fans mengenal club. istilah lain Baiklah. selain demokrasi
Demokrat itu adalah SBY Fans Club. SBY Fans Club, Prabowo Gerindra. Gerindra, Prabowo Fans Club. Sempat mungkin PDIP menjadi Megawati Fans Club, sekarang mungkin ada yang disebut Jokowi Fans Club. Tetapi kemudian kita juga melihat sekarang ternyata partai-partai yang menjelma sebagai fans club tingkat kepatuhannya rendah loh. Bayangkan Megawati Fans Club 67,5%-nya kemudian menyatakan dirinya berbeda dan lebih memilih Ahok dibanding dengan sikap partai. Begitu pula dialami oleh Partai Demokrat dan segala macam. Artinya apa? Ini sebetulnya masih berada pada pergeseran yang sifatnya horizontal, belum beranjak ke sesuatu yang lebih positif, belum berbicara values. Tetapi minimal pergeseran horizontal ini menjadi lebih rasional. Karena apa? Sekarang orang tetap menganggap bahwa figur lebih penting dibanding partai. Saya akan menghargai partai saya kalau partai saya dalam pilkada memilih dan mencalonkan orang yang anti korupsi, yang saya anggap tingkat kepuasan publiknya 82,8%. Artinya kan seperti itu. Bukan karena sekedar ketua umum saya setuju dengan sosok tersebut. Kata Pak Kris benar, harus refleksi begitu ya Pak ya. Atau mati begitu. Refleksi atau mati, kita jeda dulu, kami akan kembali selepas pariwara.